Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah kelam pengkhianatan Soekarno kepada Aceh. Aceh bukan pengkhianat tapi dikhianati. Topik ini menjadi sangat penting untuk dibahas, mengingat banyak pihak yang sering salah anggapan tentang Aceh dan sering menyudutkan Aceh dalam perjalanan tanah air tercinta ini. Banyak sejarah yang terlupakan dan hilang dari buku-buku sejarah di sekolah-sekolah. Banyak isu yang berkembang kalau Aceh adalah negerinya pemberontak, pengkhianat, makar, tidak setia kepada NKRI, dan lain sebagainya. Sejarah perjalanan bangsa, sebuah mata rantai yang hilang dari buku sejarah di sekolah-sekolah dan mulai dilupakan dan dipaksa untuk terlupakan. Salah satu upaya pengkaburan sejarah dan pembunuhan karakter di masa Orde Lama dan Orde Baru. Aceh dalam perjalanan sejarah Republik tercinta ini telah memberikan pengorbanan yang begitu besar dan telah memperlihatkan kesetiaan, nasionalisme, dan patriotisme yang sangat tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi apa yang terjadi dan harus diterima oleh rakyat Aceh pada kenyataannya sungguh sangat menyesakan dada. Terus-menerus difitnah, disakiti, dianggap makar, disintegritas, diteror, pembantaian etnis Aceh dan penindasan. Seandainya dulu Aceh menerima ajakan Van Mook untuk mendirikan dan membentuk negara Islam Aceh dan melepaskan diri dari Republik Indonesia yang masih bayi dan sakit keras, maka republik ini mungkin hanya ada di dalam mimpi Soekarno-Hatta dan hanya sebatas dongeng pengantar tidur saja. Aceh bukanlah pengkhianat, tapi Aceh dikhianati dan disakiti. Sejarah kelam pengkhianatan Republik Indonesia ketika Aceh menuntut Bung Karno ingkar janji. Sejarah mencatat dan telah membuktikan kalau kesetiaan rakyat Aceh terhadap Republik tercinta ini pada saat kritis dan hampir mati sudah teruji dan tidak perlu diragukan lagi. Namun itu semua menjadi percuma dan terasa sia-sia manakala air susu dibalas dengan air tuba. Setelah masa-masa kritis Republik Indonesia terlewati dan semuanya kembali normal, Bung Karno pun mengingkari janjinya. Lalu apa saja janji Soekarno kepada rakyat Aceh? Berikut adalah dialog antara Gubernur Militer Aceh, yaitu Daud Bereh atau Abu Jihad, dan Presiden Republik Indonesia Soekarno atau Bung Karno di pendopo kepresidenan Aceh di Kutaraja, Banda Aceh pada Juni 1948. Bung Karno, saya minta bantuan kakak Daud Bereh agar rakyat Aceh turut ambil bagian perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Daud Bereh menjawab, "Saudara Presiden, kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden. Asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang fisabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah, sehingga kalau di antara kami ada yang terbunuh dalam perang itu, maka kami akan mati syahid." Bung Karno menjawab, "Kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tengku Jek Ditiro dan lain-lain, yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan merdeka atau syahid." Daud Bereh menjawab, "Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu saudara Presiden. Dengan demikian, bolehlah saya memohon kepada saudara Presiden bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam di dalam daerahnya." Bung Karno pun menjawab, "Mengenai hal itu kakak tidak usah khawatir, sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam." Daud Bereh menjawab, "Maafkan saya saudara Presiden kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjamin bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari saudara Presiden." Soekarno pun menjawab, "Kalau demikian baiklah, saya menyetujui permintaan kakak itu." Alhamdulillah,
atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. Kami mohon," sambil menyodorkan secari kertas kepada Presiden, "sudikah kiranya Saudara Presiden menuliskan sedikit di atas kertas ini?" Melihat permohonan Daud Bereh, Bung Karno menangis terisak-isak dan berkata, "Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden. Apa gunanya saya menjadi presiden kalau tidak dipercaya?" Daud Bereh pun menjawab, "Bukan kami tidak percaya Saudara Presiden, akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda untuk berperang." Bung Karno pun menjawab, "Wallah billah, kepada daerah Aceh nanti akan saya beri hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di dalam daerahnya. Apakah kakak masih ragu-ragu juga?" Daud Bereh, "Saya tidak ragu-ragu lagi Saudara Presiden. Sekali lagi saya atas nama rakyat Aceh mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Saudara Presiden." Begitulah kutipan perbincangan antara Bung Karno dengan Muhammad Daud Bereh di saat Republik Indonesia nyaris tamat dan diblokade oleh Belanda dari laut, udara, dan darat. Saat itu hanya tersisa Aceh sebagai satu-satunya wilayah yang tidak tersentuh oleh Belanda. Aceh adalah garis pertahanan Republik Indonesia yang terakhir. Berbekal isak tangis dan air mata buayanya, Soekarno berhasil meluluhkan hati sang ulama karismatik itu. Maka urunglah niat Abu Jihad atau Daud Bereh meminta perjanjian hitam di atas putih. Dan hanya itulah tuntutan rakyat Aceh kepada Republik Indonesia. Aceh hanya menginginkan penerapan syariat Islam secara kafah di tanah Rencong. Dan apa yang terjadi setelah perang usai dan Republik Indonesia kembali bernafas lega, ternyata janji tinggal janji, hanya manis di bibir saja. Air mata buaya Bung Karno hanyalah sebagai pelengkap sempurnanya sandiwaranya. Jangankan menepati janjinya, Provinsi Aceh justru dibubarkan dileburkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Inilah cikal bakal dan awal mula genangan air mata dan darah rakyat Aceh membanjiri tanah Rencong. Sungguh pengkhianatan dan penistaan yang sangat luar biasa. Sangat beratkah permintaan itu bila dibandingkan dengan pengorbanan nyawa dan harta rakyat Aceh? Belum puaskah dengan darah dan harta rakyat Aceh yang telah tumpah di medan perang? Hingga rakyat Aceh harus merenangi air mata dan darah lagi untuk sebuah senyuman setelah usai perang. Sejak saat itu, kesialan demi kesialan terus menghiasi hari-hari mantan orang nomor satu di negeri ini.